Good morning, students. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Miss harap adik-adik sekalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang paling umum atau paling sering digunakan. Ia adalah simple present tense. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Nah, saat apa sih kita menggunakan simple present tense? Now, I will explain about the function of simple present tense atau fungsi dari simple present tense. Yang pertama, permanent situation atau situasi yang selalu terjadi. Misalnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Setiap hari menandakan itu merupakan permanent situation atau kejadian yang selalu terjadi berulang-ulang. Nah, yang kedua yaitu general truth atau kebenaran umum. Misalnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Ini merupakan general truth atau kebenaran umum yang kita semua sudah ketahui. Yang ketiga yaitu habitual action atau habit, kebiasaan. Yang contohnya adalah she get up at 6 o'clock every day. Dia bangun jam 6 pagi setiap hari. Yang keempat yaitu future meaning, yang artinya situasi yang sudah direncanakan. Misalnya, the restaurant opens at 7 a.m. Restoran itu buka setiap jam 7 pagi. Ini menandakan bahwa itu merupakan situasi yang telah direncanakan. Fungsi yang keenam yaitu traditions, ritual, and customs atau tradisi, ritual, dan kebudayaan. Misalnya, the Halloween day is on 31st of October. Hari Halloween jatuh pada 31 Oktober. Sehingga menggunakan simple present tense. Yang keenam yaitu commands dan instruction. Contohnya adalah open the window. Nah, kata open the window menandakan ia menggunakan simple present tense karena merupakan command atau suruhan. Well, now we will move to the next material of simple present tense. Sekarang kita akan membahas mengenai signal words of simple present tense, yang artinya kata penanda untuk simple present tense. Sebagai contoh, all the time, sepanjang waktu, always, selalu, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, forever, selamanya, nowadays, sekarang, rarely, jarang, sometimes, terkadang, usually, biasanya, often, sering. Nah, kata-kata ini merupakan signal words of simple present tense atau kata penanda dalam simple present tense. Untuk kata-kata lainnya, adik-adik dapat menemukannya di Google, di YouTube, di buku untuk kata penanda lain dari simple present tense. There are two types of simple present tense. Ada dua tipe simple present tense. Yang pertama yaitu simple present tense nominal dan yang kedua simple present tense verbal. So what is the differences? Apa perbedaan dari simple present tense dan simple present tense nominal dan simple present tense verbal? Yang pertama yaitu simple present tense nominal.
simple present tense nominal merupakan pola kalimat yang tidak memiliki kata kerja setelah subjek, tetapi diikuti oleh kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Berikut merupakan rumus dalam penentuan kalimat simple present tense nominal. Jadi, rumus itu tidak hanya di pelajaran matematika adanya, tapi di pelajaran bahasa Inggris, kita juga menggunakan rumus atau ketentuan dalam membuat kalimat simple present tense atau tenses lainnya. Yang pertama, untuk subjek she, he, it, to be-nya adalah is. Adik-adik sudah mempelajari ini sebelumnya pada cara penentuan to be dalam bahasa Inggris. Miss terangkan sekali lagi bahwa untuk subjek she, he, it, to be-nya adalah is. Jika ingin membuat kalimat positif, maka rumusnya adalah subject plus is plus noun, adjective atau adverb. Noun merupakan kata benda, adjective merupakan kata sifat, dan adverb merupakan kata keterangan. Untuk kalimat negatif, ketentuannya adalah subject plus is not, karena dia negatif maka ada kata not, plus noun, adjective atau adverb. Untuk kalimat interrogatif, yaitu is, to be diletakkan di pertama, plus subject she atau he atau it, plus noun or adverb or adjective, plus kata tanda tanya. Yang kedua yaitu untuk subjek I, saya, to be-nya adalah am, I am. Untuk kalimat positif, ketentuannya adalah subject plus am plus noun atau adjective atau adverb. Untuk kata negatif, untuk kalimat negatif, subjek pertama I plus am not. Kenapa not? Karena ia adalah kalimat negatif plus noun atau adjective atau adverb. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, bagaimana susunannya? To be diletakkan pertama, yaitu are plus subject plus noun atau adjective atau adverb. Yang ketiga yaitu untuk subjek you, they, we, kamu, mereka, dan kami. To be-nya adalah are. Untuk kalimat positif, maka ketentuannya adalah subject plus are plus noun, adjective atau adverb. Untuk kalimat negatif, hanya ditambahkan kata not, yang berarti tidak, menjadi subject plus are not plus noun atau adjective atau adverb. Untuk kalimat interrogatif atau tanya, maka dia adalah to be diletakkan pertama are plus subject plus noun, adjective atau adverb, dan diikuti oleh tanda tanya. Nah, jika hanya melihat rumus-rumus ini mungkin sedikit membingungkan bagi adik-adik, sehingga sekarang Miss akan membahas mengenai contohnya. The examples of simple present tense nominal. Contoh dari simple present tense nominal. Yang pertama, she is a teacher. Jika subjeknya she, maka to be-nya adalah is. She is a teacher. Untuk kalimat positif, dia adalah seorang guru. Untuk kalimat negatif, adik-adik tinggal menambahkan kata not. She is not a teacher. Dia bukanlah seorang guru. Untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka to be diletakkan pertama. Is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Nah, seperti itu. Untuk contoh yang kedua yaitu subjeknya I. I am at home right now. Saya di rumah sekarang. Merupakan kalimat positif. Untuk kalimat negatif, hanya menambahkan kata not. I am not at home right now. Saya tidak di rumah sekarang. Untuk kalimat interrogatifnya bagaimana? To be diletakkan sekarang. Am I at home right now? Apakah saya di rumah sekarang? Seperti itu.
Itu merupakan the examples of simple present tense nominal, baik itu positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Now we will move to the second types of simple present tense, yaitu simple present tense verbal. Simple present tense verbal merupakan pola kalimat yang memiliki kata kerja setelah subjek. Kata kerja yang digunakan adalah infinitive verb atau verb 1, verb 1. Untuk ketentuan atau rumusnya adalah sebagai berikut. Misalnya untuk subjek she, he, it. Untuk kalimat positif adalah subjek plus verb 1 plus s atau es. S atau es ini disesuaikan dengan verb yang digunakan. Plus objek plus keterangan. Untuk kalimat negatif menambahkan does not. Subject plus does not plus verb 1 plus objek plus keterangan. Untuk kalimat interrogatif, does diletakkan pada pada kata pertama menjadi does plus subject plus verb 1 plus objek plus keterangan. Untuk subjek are you Dewi, maka kalimat positifnya adalah subject plus verb 1 plus objek plus keterangan. Tidak menambahkan s atau es pada kata kerjanya. Untuk kalimat negatif, ketentuannya adalah subject plus does, do not plus verb 1 plus objek plus keterangan. Untuk interrogatif, do diletakkan pertama, yaitu do plus subject plus verb 1 plus objek plus keterangan. Untuk dapat membedakan antara subjek are you Dewi dan she, he, it, untuk she, he, it kalimat positifnya menggunakan s dan es, dan kalimat negatif menggunakan does not. Interrogatif juga menggunakan does. Sedangkan untuk subjek are you Dewi tidak menggunakan s atau es, dan kalimat negatifnya menggunakan do not, bukan does not. Dan kalimat interrogatifnya juga menggunakan kata do, bukan does. Nah, tadi Miss berbicara mengenai penambahan s atau es atau eas dalam subjek untuk subjek she, he, it. Lalu saat bagaimana kita menambahkan s, eas atau s? Well, jika kata kerja berakhiran o, ch, sh, x atau z ditambahkan as. Misalnya go menjadi goes, she goes, he goes. Untuk catch, catches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, bus, buses. Untuk kata kerja berakhiran eas, untuk kata kerja berakhiran y didahului konsonan dihilangkan y dan ditambahkan eas. Misalnya carry, membawa. Jika untuk subjek she, he, it menjadi carries. Y-nya dihilangkan, ditambahkan eas. Begitu juga dengan study menjadi studies. Worry menjadi worries. Marry menjadi marries. Untuk kata kerja berakhiran y didahului huruf vokal, cukup ditambahkan s. Misalnya play, plays, say, says, enjoy, enjoys. Seperti itu. Dan penambahan kata s, as, dan eas hanya digunakan saat menyatakan kata kerja untuk subjek she, he, it. Now we will move to the examples of simple present tense verbal. Contohnya adalah Ayu always gets up at 6 o'clock a.m. Ayu selalu bangun pukul 6 pagi.
Untuk kalimat negatifnya, menambahkan does not. Seperti yang telah Miss jelaskan sebelumnya, untuk subjek she, he, it menggunakan does. Sehingga untuk kalimat negatifnya menjadi does not. Ayu does not always get up at 6 a.m. Ayu tidak selalu bangun pukul 6 pagi. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, does diletakkan pada kata pertama. Does Ayu always get up at 6 a.m.? Apakah Ayu selalu bangun pukul 6 pagi? Untuk contoh yang kedua yaitu pada subjek they. They always play badminton every day. Kita menggunakan kata play atau bermain karena subjeknya merupakan they. Jika subjeknya adalah she, he, it, maka ditambahkan s. Contohnya, Ayu always plays. Karena ini subjeknya they, maka they always play badminton every day. Mereka selalu bermain bulu tangkis setiap hari. Untuk contoh kalimat negatifnya, hanya ditambahkan do not. They do not always play badminton every day. Mereka tidak selalu bermain bulu tangkis setiap hari. Untuk yang ketiga, kalimat interrogatif, do diletakkan pada kata pertama. Do they play badminton every day? Apakah mereka selalu bermain bulu tangkis setiap hari? Itu merupakan the examples of simple present tense verbal atau contoh-contoh dari simple present tense tipe verbal. Nah, untuk menambahkan pemahaman adik-adik mengenai simple present tense verbal, Miss mempunyai 3 kalimat. Yang pertama, I go or goes to school every day. Untuk subjek I, apakah kita sebaiknya menggunakan go atau goes? Seperti yang Miss jelaskan tadi, untuk subjek I tidak perlu menambahkan s atau es. Sehingga yang tepat adalah I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Untuk kalimat yang kedua yaitu Dion read atau reads a comic every day. Dion adalah he atau dia subjeknya adalah he, sehingga harus ditambahkan s atau es. Karena kata kerjanya adalah read, membaca, hanya ditambahkan s. Menjadi yang tepat adalah Dion reads a comic every day, every week. Dion membaca komik setiap minggu. Untuk contoh yang terakhir yaitu kalimat you and I do or does homework every morning. Untuk subjek you and I, maka digunakan kata do, bukan does, karena subjeknya adalah you and I. Jika she, he, it, baru dia menggunakan does. You and I do homework every morning. Kamu dan aku mengerjakan tugas setiap pagi. Nah, those are the examples of simple present tense verbal. I hope all of you understand what I've been explained before. Miss harap adik-adik mengerti mengenai materi simple present tense yang kita pelajari hari ini. Baik itu fungsi, the functions of simple present tense, single words of simple present tense, simple present tense nominal, dan simple present tense verbal. Well, I think that's all for today's material. There is no homework for today. Tidak ada PR atau tugas untuk pertemuan kali ini. Jadi Miss harapkan adik-adik dapat mempelajari materi yang telah Miss jelaskan dengan baik. That's all. See you in the next meeting. Goodbye. Have a nice day.